Apakah akhir-akhir ini kalian melihat di media sosial tentang berakhirnya Windu Sangara dan dimulainya Windu Sanjaya? Lalu apa yang dimaksud dengan dua istilah itu? Di awal tahun baru Jawa ini, beredar berita bahwa tahun 2021 merupakan perubahan Windu dari Windu Sangara ke Windu Sanjaya. Kedua istilah itu diambil dari sistem penanggalan Jawa. Dikatakan bahwa dalam Windu Sangara merupakan waktu di mana banyak terjadi musibah atau bencana, sedangkan Windu Sanjaya merupakan titik balik dari Windu Sangara. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu Windu Sangara dan Windu Sanjaya, ada baiknya kalau kita mengerti lebih dulu tentang penanggalan Jawa. Pada video kali ini, kami tidak akan membahas secara detail tentang sistem penanggalan Jawa, karena memang kami tidak ahli dalam bidang itu. Namun kita akan membahas pengetahuan umum tentang sistem penanggalan Jawa. Dari beberapa sumber yang memuat tentang informasi penanggalan Jawa, mengatakan bahwa sistem penanggalan ini dimulai dari Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Lalu, apa tujuan diciptakan sistem penanggalan Jawa? Sedangkan pada masa itu Kerajaan Mataram Islam sudah memiliki sistem penanggalan sendiri. Kerajaan Mataram Islam memang sudah menggunakan sistem penanggalan Saka yang didasarkan pada pergerakan matahari atau sonar. Ini berbeda dengan sistem penanggalan Islam, yaitu Hijriyah, yang sistem penanggalannya didasarkan pada pergerakan bulan atau lunar. Artinya, ada perbedaan dasar dalam kerajaan Mataram Islam kala itu. Dan hal ini mengakibatkan peringatan-peringatan adat dari kerajaan tidak sama dengan peringatan Hari Besar Islam. Kala itu Sultan Agung menginginkan agar perayaan adat dan peringatan Hari Besar Islam dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu dibuatlah sebuah sistem penanggalan baru yang menggabungkan dua sistem penanggalan yang telah ada sebelumnya. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Disitulah kebesaran Sultan Agung sebagai Raja Mataram kala itu. Beliau meneruskan tahun Saka namun mengubah dasar perhitungannya dari solar ke lunar. Sehingga sistem penanggalan yang baru akan meneruskan tahun Saka yang digunakan saat itu, namun sistem perhitungannya menjadi berdasarkan pergerakan bulan atau lunar. Dengan begitu, maka tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tradisi Jawa yang sudah ada. Karena memang sistem perhitungan ini tidak memutus atau mengubah dari tatanan lama yang dipakai, yaitu tahun Saka. Dengan begitu, sistem penanggalan Jawa digunakan hingga sampai pada masa kini. Lebih lanjut mengenai sistem penanggalan Jawa, ada beberapa siklus. Siklus tersebut meliputi siklus hari, siklus bulan, siklus tahun, dan siklus windu. Siklus hari pada penanggalan Jawa atau tahun Jawa memiliki beberapa macam siklus. Namun siklus yang masih dipakai sampai saat ini adalah Saptawara atau siklus 7 hari dan Pancawara atau Poncoworo siklus 5 hari. Saptawara atau siklus 7 hari terdiri dari Ngahat, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jemuah, dan Setu. Siklus 7 hari ini sewaktu dengan siklus mingguan pada kalender Masehi, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan siklus Poncoworo atau siklus 5 hari terdiri dari Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Poncoworo juga biasa disebut sebagai pasaran. Siklus ini dahulu digunakan oleh pedagang untuk membuka pasar sesuai hari pasaran yang ada. Kemudian pada siklus bulan, pada penanggalan Jawa memiliki 12 bulan sama seperti penanggalan Hijriyah dan juga Masehi. Bulan-bulan tersebut memiliki nama yang berasal dari serapan bahasa Arab ke Jawa, seperti Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah,
atau lebih dikenal sebagai bulan Apit dan Besar. Umur tiap bulan berselang-seling antara 30 dan 29 hari. Nah, setelah hari dan bulan lalu ada siklus tahun. Dalam siklus tahun memiliki 8 istilah. Hal ini dikarenakan dalam satu tahun Jawa memiliki umur 354 3/8 hari. Untuk itu nantinya akan ada siklus 8 tahun yang dinamakan sebagai siklus windu. Dalam siklus windu ini terdapat 8 tahun yang memiliki 8 istilah seperti yang disebutkan sebelumnya. Istilah tersebut adalah alif, ehid, jimawal, j, dal, b, wawu, dan jimakir. Siklus 8 tahun atau windu ini pun juga memiliki istilah sendiri. Istilah itu adalah windu adi, windu kuntara, windu sangara, windu sancaya. Nah, dari sini kita sudah cukup mengerti tentang istilah windu sangara dan sancaya yang dibahas di awal video. Namun kita perlu sedikit lebih dalam untuk mengetahui arti dari istilah-istilah tersebut, sehingga alasan kenapa dua istilah ini beredar di media sosial dapat ditemukan. Dalam tahun Jawa terdapat watak dari semua penamaannya, begitu pula istilah dari siklus windu. Windu adi berwatak kebangkitan atau kebajikan, yang dapat diartikan bahwa menurut orang Jawa dulu dalam siklus windu ini cocok untuk membangun usaha atau hal-hal yang bersifat membangun. Kemudian ada windu kuntara memiliki makna kelakuan. Kuntara sendiri berarti banyak perilaku baru dan gaya hidup yang baru. Dalam siklus windu ini cocok untuk meningkatkan kualitas hidup. Windu sangara atau sengara memiliki arti banjir, sehingga menurut orang Jawa di siklus ini sebaiknya digunakan untuk menghindari hal-hal yang negatif. Windu sancaya memiliki arti kekumpulan atau persahabatan, sehingga cocok untuk melakukan pembangunan ataupun kebangkitan dari siklus di tahun sebelumnya. Nah, setelah sekilas kita mengetahui makna dari siklus windu ini, kita kembali kepada pembahasan awal, yaitu windu sangara dan windu sancaya. Sejak 8 tahun yang lalu kita masuk ke dalam siklus windu sangara. Dan bagi sebagian orang yang mempercayai siklus windu yang berwarna banjir itu meyakini bahwa dalam 8 tahun itu akan banyak cobaan atau musibah yang terjadi. Hal itu pun lantas dikaitkan dengan keadaan yang ada pada saat ini, yaitu wabah penyakit yang sedang terjadi. Lalu, apa kaitannya dengan windu sancaya? Nah, pada tahun baru kali ini yaitu tahun 2021, siklus windu mengalami pergantian dari windu sangara ke windu sancaya, sehingga hal ini pun dipercaya sebagai tanda baik, sebagai penanda bahwa akan ada kebangkitan dari semua yang telah terjadi di tahun kemarin. Dan tentunya harapan-harapan kebaikan akan muncul kembali dengan adanya pergantian siklus ini, seperti wabah yang telah berakhir intinya. Dengan begitu, kondisi yang dialami pada tahun lalu akan mengalami kebangkitan ke arah yang lebih baik. Banyak sekali makna dari setiap peninggalan leluhur. Oleh sebab itu, kita perlu menghormati, mempelajari, dan melestarikannya guna untuk kehidupan kita sebagai orang Jawa menjadi lebih baik lagi. Begitulah sekilas tentang pengetahuan dasar dari kalender Jawa, yang mana banyak dari sebagian kita sudah mengetahuinya. Namun tidak ada salahnya jika kita mau untuk memperdalamnya kembali. Segala kesalahan dan kekurangan yang ada di video ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik atau saran bisa disampaikan pada kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan jika kalian memiliki topik atau cerita yang ingin dibahas di channel ini, kalian bisa mengirimnya ke email yang ada di deskripsi atau bisa dengan mengirim pesan di akun media sosial kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.